Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 7 kita bertemu lagi pada mapel SKI, yaitu materi PJJ kelas 7 pertemuan yang ke-7. Anak-anak harus tetap semangat dalam belajar supaya nanti pada waktu ulangan kenaikan kelas itu anak-anak bisa mendapatkan nilai yang baik dan bisa naik kelas dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum materi saya sampaikan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Anak-anak diberikan kelancaran dalam mempelajari pelajaran, diberikan kemudahan sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tokoh ilmuwan muslim terkemuka Daulah Umayyah. Nah, ini anak-anak bisa kamu buka di LKS kalian, yaitu halaman 45 sampai 46. Adapun tokoh ilmuwan muslim yang berhasil dalam membangun dan mengembangkan sosial budaya pada masa Daulah Bani Umayyah, diantaranya satu, tokoh ahli ilmu hadis. Ya, ilmu hadis itu mulai dirintis pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Masih ingat Abdul Malik bin Marwan itu adalah khalifah keberapa? Khalifah yang kelima dari dinasti Bani Umayyah. Ya, ini tahun 65 sampai 86 Hijriah, dan berkembang dengan gerakan rihlah ilmiah, yaitu pengembaraan ilmiah yang dilakukan muhaddisin dari kota ke kota untuk mendapatkan suatu hadis dari sahabat yang masih hidup dan tersebar di berbagai kota. Muhaddisin adalah orang yang ahli hadis, yaitu namanya muhaddisin. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan para gubernur dan para ulama untuk mengumpulkan hadis. Nah, kalau Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah yang ke-8. Kalau Abdul Malik tadi khalifah kelima dinasti Umayyah. Kalau Umar bin Abdul Aziz ini khalifah ke-8 dari dinasti Umayyah. Urutan dari dinasti Umayyah yang ada 14 khalifah itu, yang pertama kan Muawiyah bin Abu Sufyan, terus Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam. Yang kelima Khalifah Abdul Malik bin Marwan, kemudian Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, terus ini Umar bin Abdul Aziz, ini yang ke-8. Salah satunya gubernur Madinah bernama Abu Bakar bin Muhammad bin Amr. Hadis-hadis yang ada pada Amroh binti Abdurrahman. Nah, ini Umar bin Khattab memerintahkan kepada gubernur Madinah ini untuk mengumpulkan hadis. Hadis-hadis yang ada pada Amroh binti Abdurrahman tadi dan Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Amroh itu adalah anak angkat Siti Aisyah. Siti Aisyah ini istri dari Rasulullah dan orang yang terpercaya untuk menerima hadis dari Siti Aisyah. Adapun penulis hadis pertama pada masa Daulah Umayyah itu adalah Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Ini pertama, penulis hadis pertama. Sedang penulis hadis yang kedua Ibnu Juraij yang wafat tahun 150 Hijriah. Yang ketiga Ar-Rabi bin Sobih, wafat tahun 160 Hijriah. Pembukuan hadis dimulai sejak akhir masa pemerintahan Bani Umayyah. Akhir pemerintahan Bani Umayyah berarti ketika dipegang oleh Marwan bin Muhammad. Tetapi belum begitu sempurna. Lah, pembukuan hadis mencapai sempurna itu pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Adapun dinasti Abbasiyah nanti pada pembahasan kelas 8. Ya, ini dinasti Abbasiyah merupakan kelanjutan dari dinasti Umayyah. Sedang pada kelas 7 ini masih pada dinasti Umayyah.
Yang kedua, tokoh ahli tafsir. Ilmu tafsir adalah, ini yang perlu ketahui, ilmu yang dikhususkan untuk mengetahui kandungan ayat-ayat Al-Quran. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat Nabi seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, itu mulai menafsirkan ayat-ayat Al-Quran bersandar dari Rasulullah lewat pendengaran mereka ketika Rasulullah masih hidup. Ini ketika Rasulullah masih hidup, itu dicatat dari 4 orang tadi, Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab. Itu lewat pendengaran langsung dari Rasulullah. Pada masa itu lahir beberapa madrasah yang mengajarkan untuk kajian ilmu tafsirnya. Di antaranya 1, Madrasah Mekah atau Madrasah Ibnu Abbas yang melahirkan mufasir terkenal. Mufasir itu ahli tafsir. Kalau muhadisin ahli hadis. Mufasir terkenal seperti Mujahid bin Jubair, Sa'id bin Jubair, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Tawus al-Yamani, dan Atta bin Abi Robah. Ini yang pada Madrasah Mekah. Sedang yang kedua, Madrasah Madinah atau Madrasah Ubay bin Ka'ab. Ini menghasilkan pakar tafsir seperti Zaid bin Aslam, Abul Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab al-Quradi. 3, Madrasah Irak atau Madrasah Ibnu Mas'ud. Di antara murid-muridnya yang terkenal ini adalah Alqamah bin Qais, Hasan al-Basri, dan Qutadah bin Di'amah as-Sudi. Yang ketiga, tokoh ahli ilmu fikih. Ini perlu diketahui, ilmu fikih itu apa? Ilmu fikih pedoman hukum dalam memahami masalah berdasarkan suatu perintah untuk melakukan suatu perbuatan. Perintah tidak melakukan suatu perbuatan. Ini pengertian dari ilmu fikih. Sedang dasar dan pedomannya dalam ilmu fikih itu disebut usul fikih. Nah, di sini ada ulama-ulama tabi'in fikih pada masa Bani Umayyah, di antaranya si Uriyah bin Haris, Alqamah bin Qais, Masruq al-Ajda, Al-Aswad bin Yazid. Ya, kemudian diikuti murid-muridnya, di antara murid-muridnya adalah Ibrahim An-Nakh, kemudian Amir bin Surahbil As-Sa'bi. Sesudah itu digantikan oleh Hamzah bin Abu Sulaiman, yaitu guru dari Abu Hanifah. Ini mengenai ilmu tokoh dari ilmu fikih. Yang keempat, tokoh ilmu tasawuf. Nah, ini pengertian dari tasawuf dulu yang perlu diketahui. Tasawuf adalah sebuah ilmu tentang tata cara mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini tasawuf. Nah, ilmu tasawuf ini mempunyai tujuan. Tujuannya adalah agar hidup semakin mendapatkan makna yang mendalam, serta mendapatkan ketentraman jiwa, memiliki akhlak mulia dan sempurna atau kamil. Munculnya tasawuf itu karena setelah umat semakin jauh dari Nabi, terkadang hidupnya tak terkendali, utamanya dalam hal kecintaan terhadap materi. Kemudian muncul tokoh sufi. Tokoh sufi itu, sufi adalah ahli tasawuf. Nah, diingat-ingat ya, tadi ada muhadisin, mufasir, dan sufi. Muhadisin itu ahli hadis, mufasir ahli tafsir, sufi ahli tasawuf. Tokoh sufi yang muncul masa Daulah Umayyah antara lain Sa'id bin Musayyab, Hasan al-Basri, dan Sufyan as-Sauri. Yang kelima, tokoh ahli bahasa dan sastra. Pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, tadi Abdul Malik bin Marwan saya sampaikan adalah khalifah yang kelima dinasti Umayyah.
Bahasa Arab digunakan sebagai bahasa resmi atau bahasa administrasi negara. Adapun penggunaannya semakin luas, itu membutuhkan suatu panduan kebahasaan yang dapat dipergunakan oleh semua golongan. Hal itu yang mendukung lahirnya ahli bahasa ini, karena setelah mengalami perkembangan maka muncullah ahli bahasa yang bernama Sibawaihi atau Sibaweh. Ia mengarang buku berjudul Alkitab. Ya, kemudian muncul sastrawan-sastrawan Muslim dengan adanya perkembangan itu. 1. Nu'man bin Bashir al-Ansori. 2. Qais bin Mulawah yang termasyhur dengan sebutan Laila Majnun. 3. Al-Akhtal. 4. Abu Aswad ad-Duali. 5. Al-Farozdak. 6. Jarir. Yang keenam, tokoh ahli sejarah dan geografi. Sejarah dan geografi adalah ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Pada masa dinasti Bani Umayyah, Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan memerintah Ubaid bin Sariyah al-Jurhumi untuk menulis buku sejarah masa lalu dan masa Bani Umayyah. Dan ini kemudian muncul karya-karyanya yang terkenal dalam kitab Al-Muluk wal Akhbar al-Madi atau buku catatan sejarah raja-raja masa lalu. Dan sejarawan lainnya adalah Suhara Abdi yang menulis buku Kitabul Amsal. Yang ketujuh, tokoh ahli kedokteran. Yani sekolah tinggi kedokteran itu mulai tahun 88 Hijriah atau 706 Masehi yang didirikan pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik. Ya, Walid tadi khalifah yang ke-6 dari Bani Umayyah. Ia memerintahkan para dokter untuk melakukan riset dan anggaran yang cukup. Dengan anggaran yang cukup. Dalam rangka mengembalikan ilmu kedokteran, khalifah meminta bantuan para dokter dari Persia. Pada lembaga ini yaitu Haris bin Kildan dan Nazar. Ini meraih ilmu kedokteran. Selain itu, gerakan terjemah buku kedokteran juga mendukung perkembangan ilmu kedokteran di masa Bani Umayyah. Khalid bin Ziyad dan Muawiyah termasuk orang yang pertama menerjemahkan buku tentang astronomi, kedokteran, dan kimia. Selanjutkan ini bukan lainnya, yaitu yang tokoh-tokoh tadi sudah selesai, yaitu gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Tadi saya sampaikan Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang ke-8 dari dinasti Umayyah. Perlu anak-anak ketahui bahwa Umar bin Abdul Aziz sejak kecil adalah diajarkan ilmu pengetahuan agama dan juga pengamalannya. Ia telah terbiasa mengamalkan semua perintah agama. Kesopanan, kesantunan Umar bin Abdul Aziz memang patut kita teladani, karena dia diangkat menjadi khalifah berdasarkan wasiat dari Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, langkah yang dilakukan pertama Umar bin Abdul Aziz setelah dia dibaiat sebagai khalifah yaitu mengembalikan semua harta milik yang telah ia dapatkan sebelumnya ke Baitul Mal, meninggalkan kemewahan dan berpola hidup sederhana. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu adalah orang yang kaya raya. Tetapi setelah dia diangkat menjadi khalifah, harta bendanya miliknya sendiri itu malah diserahkan ke Baitul Mal. Biografi Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz keturunan Umar bin Khattab melalui ibunya bernama Laila Asim binti Asim bin Umar bin Khattab bin Abdul Aziz yang lahir di Madinah tahun 63 Hijriah 683 Masehi, wafat di Dair Sam'an Suriah tahun 101 Hijriah 20 Masehi. Umar bin Abdul Aziz menghabiskan sebagian besar hidupnya di Madinah hingga ayahnya wafat tahun 85 Hijriah atau 704 Masehi. Kemudian pamannya Abdul Malik, ini pamannya Abdul Malik bin Marwan membawanya ke Damaskus dan menikahkannya dengan putrinya yaitu bernama Fatimah. Ya, akhirnya Umar ini menikah dengan Fatimah. Gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz.
Awal karir Umar bin Abdul Aziz bidang politik adalah menjabat sebagai gubernur masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid khalifah yang ke-6, ia diangkat menjadi gubernur Hijaz. Ini Umar diangkat menjadi gubernur Hijaz pada masa Khalifah Al-Walid. Berkedudukan di Madinah, saat itu dia berusia 24 tahun. Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai gubernur yang adil, bijaksana, mengutamakan dan memperhatikan kepentingan rakyat, serta mau mendiskusikan berbagai masalah penting berkaitan dengan agama, urusan rakyat dan pemerintahan. Sehingga Umar bin Abdul Aziz itu ketika memimpin pemerintahan, rakyatnya itu merasa nyaman, aman dan tentram. Prestasi Umar bin Abdul Aziz antara lain di bidang agama, menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi, menerapkan hukum syariah Islam secara serius dan sistematis, mengadakan kerjasama dengan ulama-ulama besar seperti Hasan Al-Basri dan Sulaiman bin Umar. Yang keempat, memerintahkan kepada Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri mengumpulkan hadis-hadis untuk ditulis. Adapun prestasi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz di bidang ilmu pengetahuan itu memindahkan sekolah kedokteran yang ada di Iskandaria ke Antakya, Turki dan Haran. Prestasi Umar bin Abdul Aziz di bidang ekonomi, mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum Nasrani, menghentikan jizyah atau pajak dari umat Islam, membuat aturan mengenai timbangan dan takaran, menghapus sistem kerja paksa, menyediakan tempat penginapan bagi musafir, menyantuni fakir miskin, memperbaiki tanah pertanian, irigasi, penggalian sumur-sumur dan pembagian jalan. Kemudian kesolehan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah yang berhati lembut, pemaaf, akan mendatangkan kedamaian dan menimbulkan rasa aman bagi rakyatnya. Dan itulah dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam kepemimpinannya. Yang terakhir, prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah ada dua prestasinya, yaitu kodifikasi hadis. Untuk mengumpulkan hadis, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan pada gubernur Madinah bernama Abu Bakar bin Muhammad Amr bin Hazm supaya membukukan hadis Nabi yang terdapat pada para penghafal. Adapun ulama yang ditunjuk adalah Abu Bakar Muhammad Amr bin Hazm dan Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri. Yang B terakhir yaitu menghapus diskriminasi pada kaum Mawali, memberikan perhatian yang lebih mengenai konflik antara bangsa Arab dan Mawali pada masa khalifah sebelumnya. Kaum Mawali itu kaum Muslim non-Arab. Demikian anak-anak materi yang saya sampaikan, semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa memberikan manfaat pada anak-anak semua. Jangan lupa ini ada soal yang perlu kamu kerjakan. Pilihlah salah satu jawaban A, B, C atau D yang kamu anggap benar. 1. Pengembaraan ilmiah yang dilakukan muhadisin dari kota ke kota untuk mendapatkan suatu hadis dari sahabat yang masih hidup dan tersebar di berbagai kota disebut A. Gerakan rihlah ilmiah, B. Gerakan mufasir, C. Gerakan tokoh sufi, D. Gerakan ahli bahasa. 2. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan para gubernur dan para ulama untuk A. Mengumpulkan ayat Al-Quran, B. Mengumpulkan ulama tafsir, C. Mengumpulkan hadis, D. Mengumpulkan ulama fikih. 3. Ulama ahli ilmu tafsir disebut A. Muhadisin, B. Sastrawan, C. Sufi, D. Mufasir. 4. Si Uriyah bin Haris Al-Qamah bin Qais, Masruq Al-Ajdal dan Aswad bin Yazid adalah ulama A. Ahli tafsir, B. Ahli fikih, C. Ahli hadis, D. Ahli sastra. 5. Khalid bin Yazid bin Muawiyah adalah orang pertama yang menerjemahkan buku tentang A. Astronomi, B. Kedokteran, C. Kimia, D. Astronomi, kedokteran, dan kimia. 6. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah dinasti Umayyah yang ke A. 7, B. 8, C. 9, D. 10. 7. Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah berdasarkan wasiat Sulaiman bin Abdul Malik dan mengucapkan kalimat tarji. Dan tadi Umar bin Abdul Aziz ketika diangkat menjadi khalifah itu Umar
malah menangis dan mengucapkan kalimat tarji. Lah kalimat tarji itu bunyinya bagaimana? A. Subhanallah, B. Alhamdulillah, C. Allahu Akbar, D. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 8. Setelah Umar bin Abdul Aziz dibaiat sebagai khalifah, beliau meninggalkan kemewahan dan berpola hidup A. Sederhana, B. Semaunya, C. Poya-poya, D. Mewah. 9. Masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, ia diangkat menjadi A. Gubernur Damaskus, B. Gubernur Hijaz, C. Gubernur Madinah, D. Gubernur Irak. 10. Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada Gubernur Madinah supaya membukukan hadis Nabi yang terdapat dari para penghafal yang bernama A. Umar bin Khattab, B. Umar bin Abu Bakar bin Khattab, C. Abu Bakar bin Muhammad, D. Muhammad bin Hisam. Demikian soal yang harus dikerjakan, ada 10 nomor, supaya semoga bisa mengerjakan dengan baik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.